Hai Zafira, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam, Selvi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah ya. Oh iya, mending kita perkenalan dulu yuk. Sok, perkenalan. Oke. Halo, Assalamualaikum. Nama aku Zafira Husaina. Aku sekarang lagi menetap di Jerman, baru 3 bulan terakhir ini. Aku lagi menjalani program Ausbildung. Oh, itu program apa ya? Boleh diceritain nggak? Oke, jadi emang banyak yang belum tahu tentang program Ausbildung ini. Program Ausbildung ini tuh semacam on-job training yang durasinya selama 3 tahun. Jadi kita menekuni suatu bidang profesi. Contoh, sekarang aku lagi ngambil chef, dan nanti di akhir program ini akan ada tes atau ujian resmi untuk mendapatkan sertifikasi profesinya yang akan berlaku di lebih dari 150 negara. Oke, kan kamu berangkat ke Jerman itu di tengah pandemi ya. Iya, betul. Nah, berarti rencana perjalanan kamu itu tertunda apa gimana gitu? Boleh diceritain? Oke. Jadi rencana rencana pendidikan aku ini harusnya bulan Juli tahun 2019 kemarin. Tapi karena adanya pandemi ini, aku sempat tertunda di kedutaan. Karena kedutaan itu sempat tutup kan. Beberapa kali aku gagal wawancara untuk visa aku. Sampai akhirnya aku itu uh, visanya keluar bulan Agustus. Tapi walaupun visa aku udah keluar nih, aku ternyata masih ketunda juga karena Jermannya masih tutup, guys. Masih belum menerima karena waktu itu masih lockdown. Sampai akhirnya aku baru berhasil berangkat itu bulan September tanggal 22 kemarin dengan mematuhi beberapa protokol kesehatan juga sih, rada ribet sebenarnya. Oh, jadi keberangkatan ke Jerman itu kamu harus ada persyaratan seperti swab sama rapid ya? Iya, Itu untuk swab, prep juga. jadi keberangkatan kamu ke Jerman itu ada persyaratannya ya? Kalau boleh tahu apa sih persyaratannya? Jadi persyaratan kemarin itu kan karena lagi pandemi, jadi harus memenuhi rapid dan swab test kan. Tapi sebenarnya dari pihak penerbangan dari Qatar Airlines-nya itu tidak memerlukan itu menurut aku. Jadi itu tuh sebagai jaga-jaga ketika nantinya aku transit di Doha atau ketika sampai di Berlin itu ada pengecekan, aku udah bisa keluarin itu dibanding harus tes di bandara atau dimanapun lagi gitu. Jadi sebagai persiapan aja. Terus kalau untuk di Jermannya sendiri itu ada Hmm. apa ya? Maksudnya ada kebijakan nggak sih untuk pendatang atau pelajar pendatang seperti kamu? Apakah kamu harus dalam kondisi seperti apa sih kamu datang ke sana tuh? Hmm. Jadi ketika aku datang sampai itu, aku harus dikarantina seminggu, tidak boleh ikut sekolah dan juga praktek di dapur di tempat aku praktek itu nggak boleh. Jadi aku seminggu benar-benar cuman di kamar doang gitu. Oh, jadi harus karantina mandiri dulu sebelum melakukan aktivitas yang seharusnya di Jerman gitu ya. Iya betul. Hmm. Berarti kamu di Jerman ini kan udah 3 bulan. Mm-mm. Kamu bisa dong ngebandingin kondisi pandemi di Indonesia sama kondisi pandemi di Jerman itu kayak gimana sih? Menurut aku sangat amat signifikan ya, karena sempat aku juga ngalamin pas pandemi itu di Indonesia. Kemarin-kemarin tuh aku masih bisa beraktivitas, nongkrong-nongkrong, terus makan di restoran
restoran itu boleh aku nggak take away atau dine in gitu, masih bisa kumpul-kumpul sama teman-teman lebih dari 10 orang gitu, walaupun pakai masker segala macam. Tapi kalau di sini benar-benar ketat dan hukumnya juga itu benar-benar diterapkan karena ada polisi patroli gitu guys. Jadi um, orang-orang di sini cukup taat banget sama aturan Iya. yang ada. Tuh. Terus kalau misalkan keadaan di Jerman sendiri ketika pandemi seperti ini, uh, ada Mm-hmm. nggak sih kayak, ini sekarang lagi lockdown ya? Iya, baru dari tanggal 18 Desember kemarin, 16 hari Rabu, 16 Desember kemarin. Itu rencananya sampai kapan sih jangka waktu lockdownnya? Untuk rencana sementaranya itu baru sampai 10 Januari, karena pengumuman sekolah juga udah mulai masuk lagi tanggal 11 gitu. Selama lockdown itu, apa sih, maksudnya ada peraturan nggak sih di sana yang benar-benar harus ditaati? Terus kayak peraturan-peraturan buat kayak toko-toko kayak gitu gimana? Dari pengumuman KBRI kemarin, aku sempat baca itu ternyata yang pertama salah satunya adalah membatasi acara pribadi yang dihadiri lebih dari 5 orang. Jadi untuk Natal dan Tahun Baru itu boleh dihadiri dengan 2 keluarga, tapi nggak boleh lebih dari 5 orang. Lalu toko-toko retail itu tutup, kecuali bahan makanan dan apotik. Lalu toko yang uh, menjual jasa seperti salon itu harus tutup. Terus melarang konsumsi alkohol di tempat umum dan juga menghindari berpergian keluar Jerman, tentunya keluar dari negara bagian kita juga itu dibatasi sekali. Berarti itu aturannya udah cukup ketat ya untuk biar masyarakatnya juga lebih patuh ya. Iya, betul. Karena restoran juga tutup. Uh, maaf, restoran itu hanya boleh take away dan dine in. Nggak boleh ada yang makan di tempat. Karena kemarin sempat aku juga ngalamin ya. Kemarin tuh aku beli makanan di restoran, terus aku nunggu bis di dalam restoran itu. Sebenarnya aku nggak makan di tempat, aku cuma nunggu bis doang karena itu dingin banget kalau di luar, jadi aku ikut nunggu di situ dan aku ditegur, padahal aku nggak buka makanannya sama sekali, aku cuma ikut nunggu dan aku ditegur katanya takutnya nanti ada polisi patroli apa gimana, dikiranya aku lagi makan di tempat gitu, jadi nggak dibolehin. Oh iya, gunanya polisi patroli itu buat apa ya istilahnya merazia orang-orang ya yang tidak mematuhi aturan atau protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Jerman. Nah, itu biasanya orang-orang yang melanggar itu akan dikarantina apa gimana? Untuk hukum dari yang melanggar itu aku kurang tahu seperti apa kebijakannya. Setahu aku itu pasti ditangkap dan dibawa ya untuk membuat jera. Tapi yang pasti dites rapidnya dulu, apakah dia kena apa enggak. Setelah itu pasti dipulangin. Setauku itu pasti dipulangin dan disuruh karantina sih. Nah, kamu nih sebagai pendatang, pelajar juga di Jerman, kamu ngerasa terdampak Mm-mm. nggak sih dari pandemi ini gitu? Kayak rencana studi kamu di sana terdampak apa enggak gitu? Sangat amat terdampak ya, ini merugikan banyak orang banget, termasuk aku, karena aku merasakan, jadi aku lagi menekuni 2 profesi sebagai pelajar dan pekerja. Di sini aku menekuni bidang chef kan, jadi aku belajar di sekolah pun tentang chef dan praktek di perhotelan juga aku jadi chef. Nah, ketika sekolah tetap jalan secara offline,
dan belajar materinya itu tentang beberapa yang ada di tempat praktek juga, aku rada kesulitan karena tes dari sekolah juga itu beberapa yang aku harusnya pelajari di tempat aku praktek gitu. Sedangkan tempat aku praktek itu pas lockdown itu benar-benar tutup. Harusnya aku udah mempelajari banyak hal sih guys. Tuh. Oh, jadi kamu hanya belajar materi aja, belum ke Iya, prakteknya. belum prakteknya gitu. Oh iya, kalau misalkan kan sekarang lagi lockdown. Terus gimana Iya. buat pelajar atau pekerja itu mereka melakukan aktivitas di rumah apa tetap ke tempat ke tempatnya? Eh, karena ini lockdown yang hard lockdown ya, karena baru ditetapin hard lockdown itu tanggal 16 Desember kemarin, jadi baru mau mulai kelas online gitu. Dan juga kebetulan hard lockdown ini bareng dengan libur Natal dan Tahun Baru sekolah gitu. Jadi untuk sejauh ini tugas masih belum ada karena emang harusnya juga sudah libur. Tapi sebelum hard lockdown yang hari ini, yang per 16 Desember ini, itu kan ada lockdown yang sebelumnya itu sekolah masih offline, tapi tempat-tempat kayak restoran, hotel itu tutup, tapi sekolah masih jalan. Itu protokol kesehatannya di kelas dan di lingkungan sekolah kita harus terus-terusan pakai masker, sekalipun itu di kelas. Juga kita dibagi dua kelompok, kelas aku dibagi dua kelompok, itu harusnya kan 20 orang, jadi 10 orang 10 orang gitu. Cukup ini sih bagus juga kebijakan dari sekolahnya. Terus kalau untuk Tuh. waktunya dikurangi nggak sih waktu belajarnya? Waktu belajar belum dikurangi sih selama kemarin. Cuman kemarin itu kan tepat banget 16 Desember itu hard lockdown dan hari Selasanya itu aku masih masuk kelas offline ya. Nah, hari Selasanya itu baru dikurangi jam belajarnya cuma sejam sih. Harusnya aku pulang setengah tiga, ini pulang setengah satu gitu. 2 jam ya, maaf. Oke, nah kamu tahu nggak sih kalau misalkan orang yang kena eh, COVID itu bakal Mhm. dikarantina kalau di Indonesia sendiri kan kayak di Wisma Atlet atau di rumah sakit. Nah, kalau misalkan di Jerman itu ada tempat khusus nggak sih untuk istilahnya menampung orang-orang yang terkena pandemi? Setahu aku di sini itu nggak ada wisma atlet khusus untuk karantina kayak di Indonesia. Karena kemarin itu aku sempat ngalamin itu teman kelas aku sendiri namanya Antonia itu ibunya kena COVID. Otomatis anaknya harus karantina kan, satu keluarga harus karantina dan mereka karantina mandiri gitu. Jadi di rumah. Nggak ada. Iya, kalau belum parah banget itu karantina mandiri di rumah aja. Oh, tapi kalau misalkan untuk yang lansia itu kayaknya di rumah sakit ya. Karena harus. Iya, itu pasti di rumah sakit. Karena kemarin sempat aku masih sekolah itu banyak banget ambulan. Aku sehari bisa dengar 6 ambulan itu sampai 6 kali aku ketemu karena pasti langsung masuk rumah sakit kalau emang udah parah banget gitu. Kalau total dari orang yang kena corona di Jerman, kamu tahu nggak? Kayak sekarang lagi zona merah nggak sih kok Jerman itu? Uh, untuk negara bagian aku di Sachsen-Anhalt itu udah tinggi sekali ya. Yang aku tahu sekitar aduh detailnya aku kurang tahu. Cuman terakhir aku baca itu sekitar 16.000 yang terkena. Cuman setiap harinya itu selalu naik, makanya sekarang yang 16 Desember ini disebutnya hard lockdown. Benar-benar ketat banget gitu. Oke. Berarti kalau misalkan sekarang karena hard lockdown ini,
kamu masih tetap Mhm. bisa belanja juga kan? Iya, masih. Masih Belanja. harus memenuhi kebutuhan pokok aku. Nah, Saya- untuk kamu sendiri memenuhi kebutuhan kamu sehari-hari, itu kan kamu pasti belanja ke swalayan, karena kan swalayan masih buka di sana. Nah, itu ada waktunya nggak Mm-mm. sih kayak maksimal harus 1 jam, itu udah paling maksimal, jadi harus udah pulang gitu. Apa gimana? Ya. Untuk pembatasan waktu itu nggak ada sebenarnya. Karena protokol kesehatan yang ada di swalayan juga udah cukup baik dari mulai kita masuk itu kita harus pakai masker yang pertama, kedua kita harus pakai hand sanitizer, terus hand sanitizer juga disediakan tisu. Jadi kalau misalnya kita bawa troli buat belanja gitu, kita lap trolinya dulu pakai hand sanitizer gitu. Nah, untuk yang terakhir ini nih pertanyaannya. Ini butuh Mm-mm. kejujuran dari kamu nih. Karena aku mau nanya, kamu merasa aman di mana sih ketika kondisi pandemi kayak gini? Kamu merasa aman, lebih aman di Indonesia apa di Jerman? Alasannya kenapa? Menurut aku pribadi ya, kalau boleh jujur aku lebih aman itu di sini karena di sini benar-benar orang-orangnya patuh. Yang pertama, kedua di sini protokol kesehatannya juga bagus banget ya guys. Ketika kita kemanapun berpergian keluar dari rumah dan kita harus pakai transport umum gitu kayak bis kereta kita nggak akan boleh masuk kalau kita nggak pakai masker gitu terus sebelum kita masuk ke transport umum juga kita harus pakai hand sanitizer kayak gitu terus nggak ada di sini tuh nggak ada kafe-kafe yang buka. Terus yang buka itu kayak cuman restoran dan itu pun harus take away dan dine in doang gitu. Sedangkan kalau di Indonesia itu kafe-kafe segala macam kan masih bisa ya dan nggak ada polisi yang patroli itu jadi nggak ngebuat orang-orang di sana itu jerak. Jadi dan ketika hard lockdown gitu di Jerman aku ngerasa selalu berhasil gitu selalu berhasil nurunin peningkatan jumlah yang terjangkit corona gitu pasti turun sedangkan ketika di Indonesia aku merasa itu informasinya selalu naik 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 dan naik gitu. Oke. Segitu aja wawancaranya. Terima kasih atas apa ya ilmu yang udah kamu sampaikan ke aku dan nanti juga bakal ditonton juga sama orang-orang misal jadi semoga ini bisa menjadi informasi yang berguna buat orang-orang ya. Terima kasih juga sudah mempercayai saya sebagai narasumber ya. Ya udah, dadah. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam.